Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Humaira Nofri Dewin dari kelas 93. Saya merupakan siswi yang mendapatkan juara umum kedua serta mendapatkan juara 1 dari kelas 8 sampai kelas 9 dan mendapatkan juara 3 selama di kelas 7. Selama bersekolah di SMP Negeri 5 Mandau, saya aktif mengikuti kegiatan literasi dan acara keagamaan. Di literasi bahasa Inggris, saya mengikuti speech, storytelling, dan sing a song yang dibina oleh Ibu Ristina SPD. Dan di kegiatan literasi bahasa Indonesia, saya mengikuti monolog Marsinah dan Sumarah yang dibina oleh Ibu Melani Doryanti SPD MPD. Serta di acara keagamaan, saya dibina oleh Pak Metrial S. Soski. Assalamualaikum Umay. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya May. Nah, tamunya nggak main-main di sini. Tamunya adalah anak juara umum 2. Tepuk tangan dulu untuk May. Keren sih May, kamu bisa juara umum itu udah keren. Dan itu adalah sesuatu kebanggaan juga untuk kami. Nah, bukan untuk kamu saja, kami juga bangga punya siswa yang prestasinya bagus. Ya, Umay, selama kita melaksanakan podcast ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ya Nak ya yang harus kamu jawab. Nah, kamu jawabnya santai aja, nggak usah tegang karena ada kamera di sini. Oh tegang nih Bu, nggak usah, santai aja ya. Karena nanti kalau tidak santai kamu jadinya nggak rileks dengan menjawab pertanyaan. Oke, kita mulai May. Umay, ada pertanyaan pertama nih. Kamu kan di sini dari kelas 7 ya? Iya, betul. Kelas 7, 8, dan 9. Berarti udah berapa tahun tuh? Udah 3 tahun. 3 tahun kamu di sini ya, Mai. Nah, jadi apa kesan-kesan kamu selama kamu masuk di SMP Negeri Memandau hari pertama itu? Kan kamu diantar tuh sama ibu kamu. Apa kesan kamu melihat, oh ini SMP Negeri Memandau, tempat dititipkan aku di SMP. Nah, 3 tahun aku di sini. Gimana perasaan kamu pertama sekali kamu diantar sama orang tua kamu di kelas 7? Sama itu saya panik ya, bukannya kan peralihan lah kan dari SD ke SMP. Terus belum lagi nyari temennya. Tapi di sisi lain, Umay itu juga kagum Bu sama sekolah ini karena sekolah besar, bertingkat juga kan Bu, tempatnya cantik-cantik gitu kan. Saya Umay kagum dong dari situ. Terus dari situlah Umay nyari teman dong, masih nyari teman. Jumpa deh sama Kania, tuh teman sampai sekarang. Oh ya. Jadi Umay pertama sekali Umay kagum ya, Iya, lihat kagum SMP dong. Negeri Memandau. Katanya SMP ini besar daripada SD Iya, kemarin bener ya. banget. Iya dong, namanya SMP Negeri Memandau. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi pertama sekali tadi Umay bilang gerbang, masuk gerbang begana begini. Setelah itu dapat teman, Yes. namanya Kania. Kania kelas 94 bukan? Iya, benar. Kania 94. Nah setelah itu apa perasaan Umay ketika MPLS? Kan di situ ada beberapa guru ya Iya. yang ikut di acara MPLS itu. Nah, siapa kesan Umay melihat guru? Oh, ini guru ini kesan pertama nih. Ibu nih falling in love lah gitu ibaratnya. Siapa tuh guru MPLS Gurunya. yang Umay ingat dari kelas 7 kemarin? Gurunya itu yang pastinya Bu Lia ya Bu, karena waktu itu paling love-nya itu karena ibu itu suara bagus banget Bu. Tuh kayak wow ini bagus banget suara ibunya. Terus selain Bu Lia tuh banyak juga guru-guru MPLS tuh kan banyak tuh Bu, main-main lah tuh kayak adalah nyanyi bareng gitu, kerja kelompoknya bareng-bareng per kelas. Ya, tapi yang bestnya Bu Lia Iya, ya. benar banget Bu Lia. Karena Bu Lia suaranya bagus. Ya, memang Bu Lia memang Masya Allah sekali itu kalau jadi guru. Keren. Dan Umay, kamu kan baru perpisahan kemarin ya Maya. Memang dimajuin karena ibu kepala sekolah kita mau berangkat haji. Gak mungkin kan Iya. kamu perpisahannya nggak ada ibu kepala sekolah. Nah itu dia. Jadi kalian kan perpisahan dulu nih, baru ujian. Bentar lagi mau lulus. Jadi menurut Umay setelah belajar 3 tahun di sini, apa perubahan dalam diri Umay? Karena pasti berbeda kan pola pikir Umay waktu SD ke SMP, bahkan nanti ke SMA, beda lagi itu pola pikirnya. Jadi bagaimana pola pikir Umay semenjak 3 tahun di sini? 3 tahun di situ pola pikir main rasanya berubah ya Bu. Kan kalau dari SD kan banyak main-mainnya lah kan, ini main-main lah gitu, nggak peduli lah ini harus gini gini peduli.
Oh di sini, kalau di sini sekarang ya Bu, maybe ya harus pikir ini nggak boleh kayak gini, ini harus serius, nggak boleh bercanda. Kalau guru gimana tuh nggak boleh kayak gitu kan Bu. Oh berarti kalau di SD pernah gitu Iya, kalau guru marah, kalau guru marah langsung gitu dibawa nakal aja gitu. Iya benar-benar. Ya Allah. Tapi itu dulu ya teman-teman, itu dulu ya. Kalau sekarang kan ada berubah di sini, tentu saja tidak lagi ya. Terus kalau untuk pribadi Mas sendiri kan dulu tuh Maya nggak penakut Bu. Kalau untuk ngomong kayak, jangan Itu ngomong. SD? Iya itu SD. Dah kalau udah ngomong ke depan tuh udah gemeter-gemeter, udah kayak aduh gimana nih, aduh gimana. Tapi Itu sampai kelas 6 SD takut seperti itu. iya, iya. betul. Sampai kelas 6 SD. Iya benar benar kelas 6 SD. Ya tapi pas di sini, pas kayak awal perkenalan tuh Bu, enggak. Mas Halita kenapa saat itu enggak? Pas baru masuk kelas Iya. 7 Iya benar. sampai kelas 9 ini nggak ada takut lagi. Enggak ada lagi. Nggak ada malu-malu lagi. Enggak ada lagi. Jadi pola pikirnya berubah lah ya. Iya. Dari SD yang ibaratnya penakut, sekarang udah mulai berani untuk tampil ya. Banget. Oke. Umay, pertanyaan ketiga ya Maya. Ini tentang pelajaran sama guru May. Jadi pelajaran apa yang bukan cuma Umay pelajari dari buku, tapi juga mengubah cara pikir Umay. Kadang kan kita belajar ini May, belajar ini kita nggak butuh buku. Pernah nggak Umay merasakan seperti itu? Kayaknya belajar sama ibu ini, dengarkan omongan ibu ini aja udah cukup loh menyimpan di kepala, merubah pola pikir saya, daripada saya melihat buku malah makin nggak ngerti. Kalau ibu menjelaskan malah makin ngerti gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Pernah. Jadi gimana? Saat itu sebenarnya sama ibu ya Bu? Sama ibu? Iya benar banget sama ibu. Ini kayaknya cari muka nih. Iya nggak sih cari muka? Enggak ya teman-teman, enggak ya, karena aku pribadi ngerasanya kayak gitu ya. Karena Oke. kalau dari Jadi itu bisa merubah cara Iya. pikir kamu emangnya? Apa tuh yang bisa merubah cara pikir kamu seakan-akan kamu merasa ibu ini bagus gitu? sekarang kan ibu nilai itu nggak dari pelajaran aja ya Bu, ibu nilai pasti dari etika. Nah Iya. dari situ saya belajar kayak kalau cuma pelajaran itu nggak terlalu penting juga, tapi etika juga harus paling penting, paling atas dari belajar itu. Jadi dari ibu saya belajar kayak, aku nggak boleh nih cuma pinter aja, tapi etika aku juga harus jaga sama guru, sama teman-teman. Dari situ saya belajar dari ibu menjelaskan itu. Oke, itu salah satu pedoman ibu ngajar Iya. juga Mai, karena etika itu kalau kita pintar tidak dibarengin dengan tidak disamain dengan etika, tidak dilandaskan dengan etika juga, itu percuma aja. Kepintaran kamu nggak akan dipandang, tetap dipandang nol di depan orang, baik itu masyarakat, baik itu nanti di dunia kerja. Kamu kan suatu saat nanti akan melaksanakan dunia kerja. Nah, jadi makanya ibu selalu menyampaikan bahwasanya etika ini perlu. Nah, pintar kamu, saya pintar nih, tapi kamu sombong di situ. Nah, banyak sekarang anak yang seperti itu ibu nilai ya. Mohon maaf ya. Memang seperti itu, kehilangan etika ketika contoh aja lah, nampak guru misalnya. Nampak guru kalau zaman dulu tuh ya nak ya, memang etika diprioritaskan. Tapi dia nampak guru alangkah lebih bagusnya kalau dia takut nih sama guru itu, dia bakal menghindar jangan sampai jumpa lah sama ibu tuh. Tapi kalau zaman anak sekarang nih, nah nampak guru bagaimana lah dinampakin wajah itu sedekat mungkin gitu. Nah untuk tidak bagus etikanya. Seperti itu anak zaman sekarang, etikanya diturunkan daripada ilmunya. Nah, jadi makanya ibu selalu memprioritaskan etika itu jauh lebih mahal daripada ilmu kamu. Karena ilmu pun juga bisa kan kita belajar dari ChatGPT, dari Gemini, ataupun dari HP, dari YouTube lah dan aplikasi lainnya itu kita bisa jadi pintar. Tapi kan kamu di sekolah ini bukan itu aja ditampilkan yang kamu bagikan itu bukan hanya sekedar ya ilmu kamu itu aja. Jadi pintar kamu itu nggak akan dipandang kalau Etikanya nggak bagus ya guys. Itu dia. Lanjut Umay, pertanyaan keempat. Umay, siapa guru yang paling berjasa dalam hidup Umay selama di SMP Negeri 5 Mandau? Wow. Apa hal paling yang kamu ingat dari beliau? Nah, pasti ada tuh, saya suka sama ibu ini. Ibaratnya itu cinta pandangan pertama, May. Ngelihat ibu guru tuh. Nah, jadi dari kelas 7, 8, 9, 3 tahun kamu di sini, siapa guru yang berjasa bagi kamu pertama? Yang kedua, setelah kamu sebutkan nama guru tersebut, apa yang kamu ingat dari beliau tersebut yang gak akan pernah kamu lupakan untuk mengingat ibu tersebut? Jadi jawabannya adalah Bu Melani guys, jawabannya Bu Melani. Karena apa? Karena ibu inilah yang buka bakat baru aku ya guys. Bakat baru aku tuh kayak
ternyata aku tuh bisa lakuin hal lain sama ibu tuh. Nah, hal yang punya itu apa? Hal yang punya itu lepas latihannya itu. Latihan, ibu tuh nyemangatin walaupun aku nggak bisa, tapi ibu tuh selalu bilang bisa, Umay bisa. Nah, dari situ aku yang selalu paling aku ingat setiap harinya. Jadi Ibu Melani lagi. Yes. Pandai sekali si Umay ya. Oke. Itu jujur ya. Jadi yang kamu ingat itu berarti yang bisa mengingat oh Ibu Melani langsung terkonek bisa gitu Iya, ya. benar banget. Yang Bisa, dapat memotivasi kamu bahwa saya kita semuanya bisa. Ibu Iya. bisa, kenapa kamu Nggak nggak bisa? Karena kita sama-sama manusia. Nah, jadi bagi kalian yang nonton, menurut kamu oh saya nggak bisa nih kayak ibu guru nih ya pintar kami apalah gitu. Nah, jangan dipandang seperti itu ya nak ya, jangan, karena di sini tempatnya belajar. Itulah peran guru tadi untuk mendidik kamu agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih sukses ke depannya. Nah, itu dia. Jadi untuk ibu pribadi juga bahwasanya ibu akan selalu memotivasi anak juga agar dia menjadi lebih bisa. Ibu bisa, kenapa kamu tidak bisa? Itu dia. Ya Mai, lanjut pertanyaannya, pernah tidak Umay punya momen di kelas yang sederhana tapi sekarang justru paling kamu rindukan? Kayak Momen dari kelas 7 boleh, kelas 8 boleh, kelas 9 boleh. Yang Umay anggap Bu kelas 7 ini Bu, aduh, yang nggak pernah lah kelasnya dilupakan bagi Umay gitu. Atau kelas 8 atau bahkan kelas 9. kalau Umay pribadi ya itu kelas 8, karena di situ Umay jumpa lingkungan temen yang pas banget sama Umay. Orang ngasih asik, gak pilih-pilih teman, dan bisa nyambung sama siapa aja Bu. Kalau ini nggak ada, ya udah sama ini juga bisa. Kayak satu kelas tuh kayak udah satu keluarga gitu loh. Jadi aku suka banget sama yang kelas 8, apalagi sama orang-orangnya. Ini kamu kenapa biner nangis dia? Kenapa biner matanya? Berarti ada apa dengan kelas 8? Ini yang ngelihat, yang menonton, ada apa dengan kelas 8 yang sama Umay? Nah, apakah punya benar-benar sama dengan Umay sependapat bahwa saya kelas 8 yang satu angkatan sama Umay, bahwasanya kelas 8 itu kelas yang tidak akan pernah terlupakan. Best banget, best. Ini sampai berlinang-linang air matanya Jadi menceritakan. di situ nggak boleh nangis guys, banget. Jadi kenapa? Ada apa dengan selain itu wali kelasnya kemarin siapa kelas 8 itu? Kelas 8 tuh sama polisi. Ada apa dengan Bu Lisha? Gimana? Bu Lisha perannya ada nggak di situ yang momen yang nggak terlupakan? Ya. Nangis, nggak ada tisu Mai. Karena hari ini hari perdana adanya podcast, jadi belum disediakan tisu sama harusnya ada air mineral. Jadi pakai ini aja lah dulu ya kita maaf. Jadi gimana Mai? Aduh, tahu guys gitu. Jadi kata kelas 8 itu kan, aku jumpa temen yang pas banget kayak blek tuh kayak cocok banget walaupun dia Udah relax dulu. walaupun dia Nggak jelas. Relax dulu, relax, tarik nafas, buang. Nah, relax dulu. Tenang dulu ya. Oke. Karena tebata-bata juga penonton nggak bisa dengar ya. Dengar ya. Nilap dulu, boy. Itu maaf ada putih di situ sayang nih. Nah ya, lagi sayang. Siapa? Maaf. Ah ya. Oke. Nah, jadi kelas 8 itu kan aku jumpa temen yang kayak aku tuh temennya berempat. Aku, Kania, Gendi sama Intan. Nah, jadi kami kenalnya itu kelas 8. Ya walaupun dia agak bertengkar, ya pernah kami bertengkar tuh lama guys. Bertengkar lama, terus sedih banget nih. Kayak udah best di forever lah ya. Udah cocok. Ada siapa aja tadi? Kania, siapa lagi? Intan sama Gendis. Nah, itu wajib kalian nonton ya. Nonton nih karena kisah kita nih guys aku ceritain. Nah, jadi waktu itu kayak pernah lah bertengkar lama waktu itu, sekitar seminggu lebih ada waktu itu kayak bertengkar. Karena apa ya? Karena ini agak privasi agak, jadi nggak aku ceritain dulu. Karena itu bertengkar lama lah kan. Tuh kayak mikir kayak, gimana ini, masa iya udah seminggu lebih kita nggak kayak gini. Jadi itu kelas 8 ya? Kelas 8, nah itu kelas 8. Jadi kayak putuskan kan, udah kita ngumpul dulu, kita jelasin kenapa kita kayak gini. Terus dah kan kami jelasin lah semuanya. Ternyata emang kami tuh miscommunication waktu itu ya, kayak kurang komunikasi, makanya bisa kayak gitu. Terus untuk kalau kelasnya orang nggak asik-asik, walaupun ya ada problem dikit, cuma itu nggak penting guys waktu itu. Nah kayak harus, kita kan keluarga, nggak harus kayak gitu dong. Makanya kami temenan kayak
kayak makanya pas kelas 9 pas jadi acak itu sedih banget bu, kayak kenapa harus diacak gitu, makanya tuh sedih banget. Habis itu kayak kenapa lah diacak gitu kan, udah cocok dah, plek ketiplek bagus gitu, kayak makanya sedih banget pas kelas 9 tuh diacak, makanya gitu guys. Kalau wali kelasnya gimana, Mai? Ada nggak kesan yang Umay tadi kan teman-teman di kelas 8, kalau wali kelasnya gimana? Tadi Umay mengatakan wali kelasnya Bu Lisye. Nah, gimana pendapat Umay? Ada nggak yang dirindukan dari momen selama di kelas 8 itu? Kalau momennya bu, Umay paling suka tuh waktu salah lagi P5, terus kami nanti kami pengumpul tuh di meja guru tuh, nanti Bu Lisa cerita, tuh nanti kami ceritakan pengalaman kami, nanti ibu juga cerita, itu hal yang paling kayak aduh nggak bisa Dibutuhkan diulang. nggak Iya, sih? Kadang banget. kita butuh juga kadang cerita sama orang yang benar-benar kita kita anggap orang tua kan. bener banget. Karena di sini juga kalian tanpa sadar kalian punya orang tua di sini, nah yaitu wali kelas kamu. Bener Nah jadi ketika punya wali kelas yang bisa mendengarkan kita cerita kita, jadi merasa spesial gitu nggak Iya sih? bener banget. Iya kan? Nah, jadi selain kamu kelas 8 itu momen yang kamu yang nggak akan pernah kamu lupakan, kelas 9 gimana? Ada nggak? Kelas 9 Ada nggak momen sederhana yang nggak akan pernah kamu lupakan nanti SMA maupun nanti di hari tua kamu? ada dong bu, tuh pas kami lagi main-main di kelas apa aja tuh, ada tuh kayak lagi jam kos, terus kami kayak main yuk, terus dari situlah kayak ini nggak bisa diulang, apalagi kalau kami lagi main-main ikut ketawa lagi asik-asiknya gitu, kayak nggak boleh kayak gitu kayak itu asik banget, asik itu kayak nanti bisa tuh kami sadar kayak ya nanti nggak bisa lagi guys kayak gitu. Lagi nih orang-orangnya tuh asik-asik kan, kayak Roni, Daryl tuh asik-asik guys. Tapi kalau kalian bisa kenal langsung sama orangnya tuh kayak wow, orangnya sabar, asik, best sih. Selain sabar apalagi dari sosok Roni dan Zariel yang nggak akan pernah kamu lupakan, Umay? Karena sepertinya Umay happy berjumpa sama Roni dan Zariel sampai berbinar-binar air matanya. Aduh. Nah, Karena kan Umay nggak pernah sekelas sama Azarel kan, sama Roni, karena Umay malah pernah mikir kayak kok aku nggak pernah nampak ya orang ini waktu itu. Jadi waktu kelas 9 tuh kayak Umay gimana ya bu, kayak salpok lah gitu bu, sama fokus kayak ini ada ya, kok aku nggak pernah nampak gitu. tapi kamu pernah kemarin kan satu project waktu literasi sama ibu kan? Iya, Roni? benar. Itu senang nggak kamu Itu buat senang. satu project gitu? Kamu kan jadi Marsina Iya, ya, Marsina sama Sumarah kan? Sumarah. Nah, kan dia terlibat juga di situ. Bener banget. Nah, itu seneng gak hati kamu bahwasanya gabung lagi loh Iya. sama si Roni sama Zariel gitu. Itu ada asik nggak? banget. Asik ya. Asik banget Mbak. Nah. Orang latihan dan ketawa itu best banget sih, karena kayak bisa-bisanya kayak gitu ngelakuin hal-hal random kayak gitu, emang lucu-lucu sih orangnya. Oke, berarti dari sekian kelas 7, 8 dan 9 kesan yang Umay nggak akan pernah lupakan di kelas 8. Bagi yang kelas 8 sama Umay, nah nih Best. ini dia mengatakan bahwa saya kelas 8 itu kelas best sampai benar-benar air matanya loh, sampai menangis. Ini gara-gara belum disediakan tisu. Next selanjutnya Ada tisunya akan ya. lebih prepare ibu deh lagi. Ada tisu, ada minum, ada makanan kalau bisa. Iya. Oke, mohon maaf ya Mai. Iya, nggak apa-apa. Untuk perdana Perdana. maklum aja dulu ya. Oke Mai, untuk pertanyaan selanjutnya Umay, ini tentang teman. Jangan nangis lagi ya, semangatin Umay. Yang nonton semangatin Umay dulu. Umay jangan nangis. Nah, gitu ya. Mai, siapa teman yang selalu ada di saat kamu butuh? Lalu apa arti dia dalam diri kamu? Ya, nggak apa-apa. Sedih dulu nggak apa-apa. Karena teman ini ya sangat berjasa bagi diri kita. Kalau di sekolah nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa tempat mengadu, itu rasanya kayak kayak sesuatu yang kurang, sesuatu yang hambar untuk datang ke sekolah. Kayak ibaratnya itu nggak ada penyemangat ke sekolah selain guru ya. Nah, jadi siapa teman yang Umay selalu ada lah untuk Umay gitu? Duduk guys. Nggak apa-apa, sedih dulu nggak apa-apa. Sedih banget itu bener. Kayak untuk kau teman ya bu. Duduk. Duduk. Kalau teman ya, aku duduk. Gak bisa berkata-kata guys, dulu.
Oke, bisa. Dulu. Oke. Nah, oke. Kalau teman itu ya, Bu, kalau teman tuh Rani dong. Rani, Delvia, Yes. kelas 9 3. 3. Nah, kalau Rani itu ya, Rani itu temenan sama Uma itu dari TK. TK? Yes. Sampai sekarang nggak bosan? Kalau bisa, Oh, ya, Rani. kalau bisa lanjut terus ya sebenarnya. Jadi SMA rencana mau lanjut Ya, sama Rani enggak ya? beda sekolah. Beda sekolah ya? Beda sekolah. Biasanya kalau beda-beda sekolah tuh beda pertemanan itu. Beda teman guys. Jangan sampai ya, Jangan sampai. ibaratnya ada teman baru, teman lama Ya, dilupakan. jangan sampai ya Rani, jangan sampai ya, bikin hard banget aku nih. Oke, kalau teman tuh sama Rani ya Bu paling best karena main teman sama Rani itu dari TK sampai sekarang deh. TK itu satu sekolah, SD itu sekolah, SMP itu sekolah, satu kelas malah lagi sekarang. Jadi tuh kayak ya orang yang selalu ada buat main. Aduh. Selalu ada itu gimana konteksnya nak? Karena pasti Aduh. lagi ada putih sayang. Nah, di sini mohon maaf, aduh sedih kali itu. Aduh. Lagi sayang. Lagi. Ini, oke, deh. Berat banget. Aduh. Nggak apa, santai aja. Aduh. Ini real sekali bagi yang namanya Rani, Delvia. Nah, kamu bangga punya teman kayak dia sih. Nah, itu kamu nggak boleh menusuk dia dari belakang pertama. Karena apa? Karena pertemanan itu, mohon maaf ya, nak, ya, kebanyakan nih ya, yang menusuk dari belakang pertama. Kamu harus hati-hati sih di bagian Ya. itu, nak. Pertama itu, yang kedua bermuka dua. Pernah. Jadi tolong bagian namanya Rani, Delvia Maharani. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Ini kamu punya teman yang kayak gini langka loh, yang mau mengeluarkan air mata mahalnya untuk kamu. Berarti kan ada something, ada sesuatu yang nggak akan pernah dilupakan sama Umay sampai mati mungkin kali ya. Sampai Umay nggak ada di sini. Ya nggak sih, Mai? Iya bener banget. Bener banget. Ya udah siap, Mai? Agak susah gitu, gak mata-mata ya masalah. Ya nggak apa-apa, santai-santai aja. Jadi sama Rani itu ya Bu, kan Umay kayak punya keluarga ya kan gak utuh ya Bu tahu kan? Nggak utuhnya gimana? Kayak ayamnya kan gak ada. Oh udah iya, nggak ada. iya, karena kan bukan nggak utuh sayang. Itu kan papanya Umay nggak ada gara-gara apa? Allah sayang. Bukan gara-gara nggak utuh, beda konteks sayang. Iya, konteks. Kalau misalnya nggak utuh tuh artinya mohon maaf ya, Ya. papa Umay sama mama Umay pisah. Nah itu baru nggak utuh. Ya. Kalau itu kan dipisahin sama Allah, berarti Allah sayang sama papa Umay. Allah lebih suka papa Umay di surga daripada di dunia. Udah. Umay satu apa? Satu jalan rumahnya sama si Delvi. Enggak, beda. Beda. Hmm. Kayak bawa gitu lah Bu. Oh, jadi kok bisa dekat gitu gara-gara satu TK itu aja, Iya. satu sekolah. Kita ke sekolah, terus Rani kan udah juga tuh. Rani kan udah tahu Bu ke Umay itu kayak gitu. Iya. Orangnya cengeng, takut. Cuman dia mau gitu Bu temenin Umay gitu. Aduh. Terus saya guys, aduh apa. Jadi Rani tak mau. Mohon maaf ya bagi penonton ada yang lewat. tapi itu bukan bayangan-bayangan yang tidak, tapi itu bayangan bapak ibu guru yang masih ada di sekolah ya. Nah, tolong jangan salfok ya. Nanti apa kan kalian screenshot kalian buat di kelas 9 ibu ini apa gitu. Penampakan tuh ya di belakang. Bukan ya. Jadi kan Umay sama Rani itu kan temenan udah lama gitu Bu. Umay Rani atau Umay atau Rani kayak Rani tahu Umay itu orang penakut. Terus kayak nggak bisa lah gitu ngomong di depan umum gitu kan. Cuman Rani itu kayak bisa gitu kan. Tuh agak susah. Terus ya Rani itu orang yang pertama temenan sama Umay waktu TK. Kayak dia nanya kan, kok sama siapa nggak kayak ngajak main lah gitu kan, Bu sama dia sendiri. Terus kayak nemenin lah gitu kan, ngajak main bareng. Terus kayak ya dia selalu ada kalau Umay sedih, dia pasti ada gitu Bu. Aduh, agak susah ya guys, agak susah ya. Aduh, kayak gitu lah kayak Rani itu selalu ada, Umay sedih, Umay senang. Terus kalau Umay butuh dia selalu ada gitu. Aduh, nggak kayak
kayak susah banget. Terus kayak kalau Umay butuh teman cerita dia selalu ada gitu. Ya kayak kalau Umay butuh dia pasti ada gitu, Bu. Maka agak susah kalau di sekolah beda. Jadi sedih. Kayak misalnya kalau beda sekolah itu kayak gimana ya, kayak ada yang kurang gitu. Aduh, susah banget. aduh. Sabar. Relax. Jadi kayak Umay sedih lah, kayak karena SMA-nya beda sekolah. Jadi Umay sedih ya karena SMA-nya tuh beda sekolah. Rani maunya SMA 2 tapi Umay mau SMA 8 ya. Kayak itu Kenapa Umay nggak di SMA 2 juga? Kan Umay sayang sama Rani. Gimana ya, Bu? Umay karena emang dari dulu Umay pengennya SMA 8. Jadi kalau misalnya Berarti kalau Umay pengennya di SMA 8, lebih baik Umay meninggalkan Dapi gitu. nggak gitu ya, teman-teman. Kami gitu karena kami kan kayak walaupun kami kan temenan, cuma kami pasti bakal saling dukung ya. Ini kita beda sekolah, gimana dong? Jadi kami selalu meyakinkan kayak kita nggak apa-apa beda sekolah, tapi kan kita kan temenan gitu kan. Nanti kita kayak atur jadwal lah gitu, kayak kita jumpa, nanti kita cerita lah pengalaman kita di SMA kayak gitu. Atau mungkin suatu saat malah ternyata kami satu sekolah lagi. Nanti kalau kami satu sekolah lagi kami kabarin ya, Bu Ade. Iya. Nanti kami kabarin ya guys, kita satu sekolah lagi. Terus ya gimana ya, Bu, kayak Rani tuh selalu dengerin Umay. Nanti dia bakal kasih saran kayak kok nggak usah deh kayak gitu kan. Terus begitu juga sebaliknya gitu, kayak Rani butuh bantuan, Umay selalu ada gitu. Dan yang paling penting Rani tuh nggak pernah bicarain Umay dari belakang. Pasti langsung kayak bilang kayak Umay kayaknya nggak usah deh kayak gitu. Umay kayaknya Ibaratnya Delphi ini cepat ceplos lah ke Iya, kamu ya, cepat walaupun ceplos. kamu sakit hati, tapi itu demi kebaikan. Iya, bener Daripada aku ngomong di belakang, mending aku pejahat deh, Iya. ngomong jahat langsung ke depan gitu. bener banget kayak gitu. Oke. Jadi itu hal kesan yang kayak Umay nggak jumpa orang kayak gitu. Ada waktu SD Umay pernah, Bu, jumpa orang yang kayak ya Umay percaya sama dia kan, gitu kan, kayak dia selalu ada, Umay ada gitu kan. Jadi kenyataannya pas dia udah dekat-dekat mau lulus, ternyata praktisnya dia ngomongin Umay. Terus ya ngambil Satu sekolah di sini. enggak dia ngomongin Umay. Terus ternyata kayak ya, Sakit nggak, Mai? sakit banget, Bu. Terus di saat itu Umay ngerasa kayak gimana, kayak aku nggak bisa percaya sama orang-orang gitu. Disitulah satu hal kayak di saat itu dia ngerusak kepercayaan Umay ya. Makanya Umay Itu berarti Umay udah merasa dia rumah lah ibaratnya ya, Iya. tapi dihianati gitu. bener banget. Nah di saat itulah Rani yang kayak nggak apa-apa kan ada aku gitu. Nah di situ kayak beneran cuma Rani gitu. Aduh, sedih banget. Sedih banget. Ini Ran gue udah bulan air mata, sedih banget di masalah ini. Gak bisa bohong nih, sedih banget masalah ya. Ya kayak gitu lah, Bu, gitu Ran. Apalagi kan Umay di kelas, mejanya kan Umay di belakang Rani kan. Jadi apa-apa kayak selalu kayak misalnya makan sama Rani, bareng-bareng sama Rani lah gitu, Bu. Terus ini kan salah seling sama orang Kania lagi, salah seling gitu. Kalau di kelas Mei sama Rani, kalau di luar kelas nanti Mei sama orang Kania lagi bagi lah gitu. Apalagi kan Rani sama orang Kania intan gendis tuh cocok juga, Bu. Cocok juga orangnya kan, kayak lucu-lucuan tuh nyambung gitu, Bu, nyambung bicaraannya. Makanya Umay ngerasa kayak di sini tuh banyak hal yang Umay temui, kayak teman, guru itu orang-orangnya asik-asik, seru-seru. Terus di situ Umay jumpa temen yang emang kayak temen. Aduh, guys. Susah banget, jadi agak susah gitu ya. Jadi Umay satu TK sama Delphi, Ya, SMP juga. SMP juga. SMP, SD juga. SD juga sama. Kalau SD itu rekom dari Umay, kita satu SD di sini yuk. Enggak juga. Enggak Kalau juga. apa nanti SMA rencana kan mau pisah nih. Iya. Tadi Umay mengatakan bahwa saya di SMA 8, Bu. Umay pengennya SMA 8. Iya. Sedangkan Delphi maunya di SMA 2. Berarti kan di mata Umay ada sesuatu dong di SMA 8. Iya. Apa tuh? Keunggulan SMA 8 sampai Umay merasakan biarlah aku meninggalkan sebentar sahabat baik aku untuk aku kejar dulu SMA 8. Karena ya pertama kan kakak Umay dulu alumni di sana kan, terus Umay udah dengar cerita dia kayak guru-guru di sana. Terus sekolahnya juga Umay juga karena Umay mau di sana karena sekolahnya bagus juga kan, Bu. Setelah SMP 5 bagus, terus nanti Umay ngincar lagi sekolah yang bagus juga kan. Tuh Umay, makanya Umay udah ngincar itu dari kelas 7
Sampai sekarang makanya Mai berusaha banget biar bisa keterima di sana. Oke, Mai, lanjut pertanyaannya. Ada tidak hal yang belum sempat Umay sampaikan ke teman Umay sampai sekarang? Aduh, apa ya? Aduh, canggung banget nih guys ngomong aduh walaupun nggak ada orangnya, tapi ya kita kayak duh kita nengok lagi. Iya, nggak apa-apa, malah bagus biar kalian di sini tahu bahwasanya teman itu ada loh, sahabat itu ada loh. Walaupun kamu pernah dikecewakan, kamu pernah dihianati dari belakang. Jadi kita jadikan pelajaran untuk agar menjadi lebih baik. Jadi kamu yang nonton, nah ini benar-benar loh ada ternyata perbestian, bestie yang benar-benar memang bestie ya, bukan bestie untuk bergeng-geng, Bukan ya. untuk bergeng-geng untuk menggibah-gibah, bukan itu ya, Bukan itu. tapi bestie yang untuk mengarahkan menjadi lebih baik. Ya. Duh, Tuh, ini Duh. dia sosoknya. Duh. Berarti itu patut kamu tiru. gitu. Tuh. Ya, duh. Ya, silakan Ada, Mai. ada. Jawab pertanyaan yang tadi. Duh. Ada nggak yang sempat belum kamu sampaikan sama Delphi tadi, Deh? Atau siapa deh teman kamu yang tadi, Gendis, Duh. ada Kania. Nah, Dan ternyata untuk mereka berempat ya, gimana ya? sedih lagi. Duh. Semangat Umay, semangat. Umay pasti bisa. Nah, Apa ya? Duh. ya semangat Mai. Duh. Hebat, duh. Ya, lihat kamera. Ada nggak yang belum Umay sampaikan sama Delphi? Hai Delphi. Sama Kania. Hai Kania. Sama Gendis juga. Itu kan? Ya, Nah. jadi sama. Iya, 3 orang itu aja. Sama berarti sama ibu berarti. Ibu juga teman ibu 3 juga. Yang pastinya buat Delphi. Duh, sedih banget. Ya, lihat kamera, pandang kameranya. Udah guys, patah-patah. Apa ya, aduh. Pastinya, duh, buat Delphi. Duh. Ibu tahu itu susah. Memang melawan sedih, Mai. Duh. Kram lagi. Yang pastinya aku bersyukur banget kenal kamu. Terus aduh, ibu jangan kayak gitu tuh buat ibu. Jadi sedih. Terus aku berterima kasih karena kamu udah buat jadi teman aku. Udah pada guys. Udah mau jadi temen aku, nasihatin aku, terus selalu ada, baik aku sedih, senang, apapun itu kamu selalu ada. Duh, Ini untuk 3 orang ini ya. 3 orang ini aku gabungin buat Kania, Intan, Gendis. Intan tuh siapa? Intan tuh ya aku baru itu yang jatuhin 60.000. Hah? Yang jatuhin 60.000 Oh, jadi berempat. kayak berempat. Oh, ada Intan. Gendis, Ah. Kania, sama Delphi. Oke, maaf ya Intan, nggak tersapa lah Intan. Maaf ya, nggak tersapa, nggak tenang. Maaf ya. Jangan marah ya, ntar habis ini sama aku ya. Jangan sama ibu lah, nggak boleh sama kamu nggak salah lah, ibu lah yang salah. Makanya pastinya aku bilang aku ngerasa bersyukur kenal kalian berempat, apalagi kalian bertiga yang Intan, Kania, sama Gendis. Kalian tuh yang selalu ada, apalagi pas kelas 8 walaupun kita bertengkar ataupun kurang masuk lah gitu pembahasan kita, ataupun kayak gimana ya, kayak argumen kita tuh kurang cocok, tapi kita tetap kayak ya udah kan cuma argumen aja gitu kan. Aku bersyukur karena kita kenal, kita pernah berjumpa, dan kita jadi teman sampai sekarang walaupun ya ada masalahnya ataupun gimana pun problemnya, tapi kita kayak ya udah, kita kan cuma problem sebentar, pasti kita maaf-maafan, habis itu kayak udah kita teman lagi. Itu aku masa bersyukur banget Allah menarik kita gitu. Terus buat Delphi, udah dipagrut nih. Udah, aku mau bilang makasih karena kita udah temenan lebih dari 10 tahun ada kita temenan. Terus
tak mau selalu ada nemenin aku, dengan cinta aku, terus aduh selalu ngedukung aku pastinya, lagi ya ngedukung aku, terus nggak hianatin aku pastinya, dan menghargai segala hal yang aku lakuin gitu. Habis itu ini udah berat banget nih masalahnya guys, nanti makin terbata-bata kan, makin nggak bisa kalian dengar nanti kan. Oke, kalau apa itu haknya Humaira, ibu nggak akan maksain kamu Iya. kok. Nah, kalau kamu menurut kamu udah sampai situ, berarti udah oke. Nah, tadi kan ungkapan hati Umay untuk teman-teman Umay ada 4 orang tadi, ada Intan, Delpi, Kania, sama Gendis. Nah, sekarang pertanyaan ini, tadi kan yang Umay sayangi berarti kan, Iya. teman-teman yang Umay cintai. Kali ini untuk teman Umay yang pernah menyakiti Umay. Siapa yang pernah nyakiti Umay? Inisial aja. Kemudian apa yang ingin kamu katakan untuk orang tersebut? Inisial depan boleh, belakang boleh. Aduh, kalau mau ganti jadi misalnya sebutnya si dia aja boleh? Boleh, Si boleh, dia. itu hak kamu, silakan. Karena kalau kayak kesebut spoiler kayak agak menyakitkan ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi buat dia, si dia ini, ya walaupun kamu nyakitin aku maafin karena ya bagaimanapun nggak mungkin aku bakal mendam perasaan yang kayak kebencian itu, aku nggak mungkin mendam lama-lama. Untuk dia yang walaupun udah nyakitin aku, ngurus Itu ada, Mai? ada, Ada di sini, Mai? ada, Di sekolah SMP Negeri Mamandau nih? ada. Ada. Jahat ya, Mai? Jangan jahat dia sih. Sampai kamu apa nggak sakit hati kali nggak? Iya bener banget. Ya kayak emang nggak expect sih dia kayak gitu. Oh, berarti ditusuk dari belakang. Iya, saya bilang kayak gitu, kayak lebih diomongin sih bu. Kayak jangan ngomongin hal buruknya. So far ya udah aku maafin nggak apa-apa. Tapi aku harap semoga kamu nggak ngelakuin itu ke orang lain, karena mungkin di aku maafin, tapi mungkin di orang lain kita belum tahu. Jadi aku harap kamu nggak ngelakuin itu lagi. Cukup di aku aja, di orang lain nggak usah. Jadi apa ya? Semoga kamu berubah ya, itu aja, jangan diulangin lagi. Terus aku harap kamu nggak ngelakuin lagi ya, nggak nyakitin perasaan orang lain, karena kita nggak tahu perasaan orang itu kayak mana ya bu, tentunya. Jadi ya kebetulan ceritanya sih bu. Karena ini agak gimana gitu ya. Gimana gitu ya. Takutnya nanti ada yang apa kan yang nggak suka juga, Iya. malah di-cut kan. Oh, jadi FYP pula takut Iya. ada di TikTok kan. FYP dong aja jadi mbak. FYP. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Aduh, terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir guys, pertanyaan terakhir. Jadi Mai, dari semua pertanyaan tadi Mai, Mm. ini tentang ungkapan hati lagi. Duh, again. Apa ucapan terima kasih yang ingin Umay sampaikan untuk SMP Negeri Mamandau? Oh. Baik, itu pertama untuk guru. Guru. Dengerin dulu ya. Untuk guru pertama, Mm-mm. nanti yang kedua untuk sekolah, ketiga untuk ibu kepala sekolah. Berarti urutan pertama ibu kepala sekolah, yang kedua untuk guru, yang ketiga untuk teman deh, yang keempat untuk sekolah. Oke. Kayak yang pertama untuk ibu kepala sekolah, Mai pribadi ingin bilang kalau makasih karena udah memimpin sekolah ini dengan baik, terus menjaga sekolah ini dengan baik pastinya, dengan mengembangkan bakat siswa di sini. Umay benar-benar terima kasih karena Umay pribadi juga ngerasain gimana perkembangan Umay di sini. Jadi Umay pengen bilang makasih banget buat ibu kepala sekolah, Ibu Fatmawati. Terus apa lagi bu untuk guru? Ya, untuk Kalau- guru-guru di SMP Negeri 5 Mandau, baik itu bapak dan ibu guru. Kalau untuk bapak dan ibu guru, Mai benar-benar mengucapkan terima kasih karena udah memberikan Mai pembelajaran. Selain itu pelajaran di luar yang kayak biasa ya bu, yang pelajaran tentang kehidupan, Mai benar-benar terima kasih. Terus untuk semua kesabarannya, apalagi Mai orangnya agak gimana ya bu, agak lelet gitu ya kadang. Mai benar-benar terima kasih sama ibu terutama. Terima kasih banget karena di situ Mai belajar baik itu tentang kehidupan ataupun yang di pelajaran kelas itu, makasih banget. Terus ya buat guru-guru di sini jangan lupain Mai nggak bakal lupain ibu juga, ibu dan bapak guru di sini, karena itu sebuah
kenangan buat Umay di SMP. Enggak. Terus Itu bapak ibu gurunya siapa, Mai? Ada nggak yang terkhusus untuk ibu ini? untuk ibu. Iya, tadi udah. Udah. Ulang lagi dari Jangan tadi. diulang ya. Ada. Untuk Jadi terbang-terbang pula ibu nanti. untuk 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 Brifda. Terus Yalah kameranya. Halo Bu Rifda, wali kelas kamu kan? yes, untuk Bu Rifda, Bu Lise, Bu Nova. Umay pengen bilang makasih karena udah jadi wali kelas Umay, udah bimbing Umay, udah ngajarin Umay tuh. Tunggu terus dan Umay ngajarin Umay, terus selalu sabar sama sikap Umay yang kadang ada aja tingkahnya. Terus buat semua guru yang udah ngajarin Umay untuk kayak Bu Ristina dan ngajarin bahasa Inggris yang Umay nggak pandai bahasa Inggris ya. Spoiler, Umay nggak pandai bahasa Inggris, tapi ngajarin Umay bahasa Inggris kayak speech atau storytelling. Umay benar-benar mengucapkan terima kasih buat semua guru-guru di sini, baik itu guru yang pernah masuk sama Umay ataupun tidak. Umay benar-benar mengucapkan terima kasih karena udah ngajarin apapun itu, baik itu tentang sikap, pelajaran, ataupun kayak bagaimana bersikap sama yang lebih tua, lebih muda, dan lain-lain sebagainya. Umay benar-benar bersyukur udah masuk di sekolah ini, karena Umay nggak salah masuk sekolah, udah bener masuk di sini dari awal. Karena di sini Umay belajar tentang banyak hal, baik itu untuk pelajaran di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Umay benar-benar bersyukur dari situ. Terus kalau untuk buat teman-teman, Umay pengen ucapin terima kasih. Terima kasih karena udah berteman sama Umay dan nemenin Umay, baik itu sedih atau senangnya pas kita ketawa-ketawa, karena itu udah kenangan hal yang sangat berharga di sini. Apalagi kita ntar lagi nggak di sini ya, tentu saja. Nah, kita ntar lagi mau lulus, tapi bagi Umay itu adalah kenangan yang sangat berharga di sini. Karena di sini Umay belajar, Umay berkembang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan buat semua orang di sini, Umay pengen bilang makasih banget. Umay bersyukur karena udah kenal, udah berteman sama kalian semua, dan semoga kita jumpa lagi di kondisi terbaik dan di saat terbaiknya. Oke, Mai, selesai ya podcast Ibu hari ini. Lega kan? Lega banget. Lega tapi bahagia. Ya kan? Bahagia. Udah disampaikan keluh kesah selama di sini. Ya. Udah diluapkan lah ibaratnya. Yang kita hanya nyimpan di hati jadi Ya. terluapkan. Oke, Mai, kira-kira satu pertanyaan lagi. Berguna nggak podcast ini bagi Umay? Berguna nggak Ibu mengadakan podcast ini untuk Umay? Berguna banget karena ya Umay udah nggak terbuka ya. Jadi di sini Umay buka semuanya tentunya. Terus di podcast ini Umay juga nginget kejadian-kejadian ya waktu kelas 8, kelas 7, kelas 9. Di sini Umay nginget kayak dulu kayak gitu ya. Di sini Umay cerita, di situ Umay nginget juga pastinya. Ada nggak pesan untuk Ibu Melani untuk podcast selanjutnya? Pesannya lanjutin. Lanjutin episode Selain itu, berikutnya. apa lagi? Terus apa lagi ya? Minum Bu, hawi kok. itu di Tisu Bu, nanti kayak jilbab. itu dikesampingkan ya di luar itu. Oke, sekian ya Nak, bagi yang nonton ya, Dena, YouTube kita hari ini, podcast kita hari ini terkhususnya. Terlepas ada kata-kata yang menyinggung ataupun ada salah kata, itu mohon maaf ya. Iya, Oke. mohon maaf ya. Tidak ada unsur menyinggung, tidak ada unsur menyakiti ataupun menyindir, tidak ada. Jadi ini hanya sekedar pure dari hati, bahwasanya penyampaian hati ya seperti ini. Jadi tidak ada unsur menyindir, menyinggung ataupun menyakitkan hati. Penonton baik itu yang lagi di rumah ataupun di sekolah ataupun di mana-mana yang lagi nonton, Ibu ucapkan selalu nonton ini, selalu jadikan motivasi apa yang pernah dirasakan oleh Umay maupun dari Ibu juga sedikit tadi. Semoga bisa menjadi motivasi menjadi lebih baik lagi. Ibu tutup podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa. selamat sore. Kita harus ngucapin dulu, Iya. Umay, selamat sore. Kita ucapkan dulu selamat sore untuk bagi yang non muslim. Selamat sore, sampai jumpa. Dah.